Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Perkenalkan, nama saya Ahmad Marhumi Landri. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Ekonomi angkatan 2023. Jadi di sini saya ingin membahas hal yang sangat krusial sekali, yaitu tentang masalah dari pembangunan ekonomi. Mungkin teman-teman ngebayangi ketika mendengar apa itu pembangunan ekonomi dan masalah apa yang ditimbulkan dan masalah apa yang sering ditemui dalam kehidupan kita, mungkin dalam lingkungan kita. Mungkin teman-teman membayangkan, oh pengangguran, oh ketimpangan, oh distribusi pendapatan yang tidak merata. Tetapi kita melihat lebih dalam dari hal tersebut. Dan kita melihat apa dari penyebab utama hal tersebut. Yang tidak lain tidak bukan yaitu dari sumber daya manusianya itu sendiri. Oleh sebab itu, dalam pembahasan ini saya lebih fokus ke masalah di bidang pendidikan. Nah, ini masalah yang sering kita temui di negara kita, khususnya di Indonesia. Nah, jadi di Indonesia sendiri akses terhadap pendidikan itu tidak bisa diakses oleh semua orang, hanya kalangan tertentu saja yang bisa mengaksesnya. Walaupun itu bisa diakses, tapi kualitasnya itu tidak merata. Menurut data dari BPS, itu kualitasnya seperti itu. Nah, tetapi kita melihat skor PISA anak-anak kita, anak-anak sekolah kita, misal pada tahun 2022 terakhir, OECD itu mencatat Indonesia itu peringkatnya sangat rendah, itu sekitar peringkat 71 dari 81 negara. Dengan kemampuan matematikanya itu sekitar 366. Yang dimana rata-rata OECD atau peserta-peserta lain dengan rata-rata 472. Artinya Indonesia berada di rata-rata di bidang matematika, dan di bidang literasi itu sekitar 356, dan sains itu 383. Artinya siswa kita itu kesulitan dalam menerapkan ilmu, yang dimana siswa kita itu terbiasa untuk menghafal daripada menyelesaikan masalah. Dan kebanyakan kurikulum kita dibentuk seperti itu, dibentuk untuk menghafal daripada kita untuk problem solving dan lain sebagainya. Misal saya ambil contoh, misal di daerah seperti NTT atau Papua, itu jumlah anak putus sekolahnya itu capai 15%, teman-teman. Yang dimana karena ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, mungkin dari akses ke pendidikannya yang kurang, mungkin karena gurunya kurang, dan juga saya melihat dari data Kemendikbud, rasio guru dan murid itu lebih dari 1:40. Nah, selanjutnya yaitu di bidang kesehatan. Nah, untuk kita berproduktif selain dari pendidikan, kita harus membutuhkan sehat. Di mana sekarang melihat dari data kesehatan, di bidang kesehatan bahwa Indonesia itu menduduki peringkat kedua angka stunting tertinggi di Asia Tenggara, teman-teman. Nah, bayangkan, itu sekitar 30,8%, yaitu nomor 2 terendah di Asia Tenggara. Yang dimana peringkat pertamanya itu Timur Leste, yaitu peringkatnya sekitar 46,7% stunting. Nah, untuk anak di bawah 5 tahun itu 21,6%. Nah, survei ini diambil oleh Survei Status Gizi Balita Indonesia atau SSGBI pada tahun 2022 oleh Kemenkes. Nah, ini miris sekali kita melihat bahwa hal tersebut, stunting itu mempengaruhi IQ atau kecerdasan, yang dimana jikalau stuntingnya tinggi, maka itu mempengaruhi juga terhadap kognitif kita, kognitif anak-anak. Dan itu juga diperparah karena akses layanan terhadap kesehatan. Ini mana BPJS mungkin dalam data dari Kemenkes itu cover 92% populasi, tapi mungkin kalau di pedesaan atau di daerah-daerah terpencil, misal contoh di dusun saya yaitu dusun Tanjung Bulan, itu hanya ada satu puskesmas, yang dimana satu puskesmas itu hanya terdapat satu dokter dan sedikit sekali perawatnya. Nah, kalau menurut WHO itu standarnya itu 1 banding berapa gitu, pokoknya itulah standarnya. Nah, tetapi itu sangat jauh sekali dari standar. Dan efeknya apa? Efeknya layanan terhadap pendidikan itu, layanan terhadap kesehatan itu tidak maksimal. Nah,
juga mungkin itu ada kaitannya dengan teori yang dijelaskan oleh Amartya Sen, yaitu dalam bukunya Development as Freedom, yang dimana dia menjelaskan tentang poverty trap atau jebakan kemiskinan. Nah, jadi jebakan kemiskinan itu sangat-sangat banyak terjadi di negara-negara berkembang, teman-teman. Misal nih, ada ayah ini miskin, dia melahirkan berkeluarga dan melahirkan anak yang miskin, dan anak yang miskin tadi tidak mendapatkan sekolah yang layak. Karena dia tidak mendapatkan sekolah yang layak, akhirnya dia mendapatkan pekerjaan dengan kualifikasi atau spesifikasi keahlian yang rendah, yang akibatkan penghasilannya rendah. Yang penghasilannya rendah itu mengakibatkan akses dia terhadap pendidikan dan kesehatan untuk anak-anaknya yang di masa depan itu juga rendah. Hal tersebut itu berulang. Nah, itu yang dinamakan poverty trap atau jebakan kemiskinan yang ditulis oleh Amartya Sen dalam Development as Freedom. Nah, menurut dari laporan dari World Bank, investasi Indonesia terhadap people atau terhadap SDM-nya itu Human Capital Index Indonesia itu hanya 0,54%. Nah, ini sangat rendah sekali karena pendidikan dan kesehatan ini itu konfirmasinya itu sangat hal yang sangat krusial dalam pembangunan yang lain-lain seperti itu. Karena untuk membangun struktur atau pembangunan ekonomi itu kita harus mendahulukan yang namanya sumber daya manusia. Nah, kalau unsur-unsur untuk pembangunan sumber daya manusia ini tidak dimaksimalkan, maka yang lain itu tidak akan maksimal juga seperti itu. Nah, dari permasalahan tersebut, solusi apa yang dapat kita lakukan atau solusi apa yang dapat kita terapkan? Yang pertama, kita harus memperbaiki akses ke kesehatan, karena akses kesehatan itu sangat krusial. Kalau manusianya sakit itu tidak bakal berproduktif. Nah, yang kedua itu akses terhadap pendidikan seperti itu. Nah, kalau kita sehat tapi pendidikannya rendah, itu sama saja juga tidak produktif. Jadi, kedua akses ini harus didahulukan yang paling utama. Supaya apa? Supaya masalah-masalah tadi tidak akan terjadi lagi seperti itu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.